Bahannya pun lain. Gila. Macam lain. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengadakan acara matikan pukul, yang mana ini adalah malam terakhir dalam acara silat kita, silat 7 atau pukul 7. Adapun yang udah dipelajari sampailah dari sini usah habis, artinya tuh dilajam-lajamkan lagi atau dideras-deras lagi apa yang ada, dipaham-pahami lagi, diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi. Karena selalu saya katakan belajar bersilat nih sama dengan belajar ngaji kak. Kalau kita dah hatam baru kita tak suah ngaji, akhirnya pun bergagap. Tapi lepas kita hatam tuh kita asik ingat belajar ngaji, terus asik baca Quran, terus akhirnya dapat. Adapun istilahnya tuh selalu saya katakan ya, tak dapat dah. Hanya mungkin ada yang panjang, ibarat orang ngaji itu ada yang pendek, ada yang sabdu, ada yang harkatnya sekian. Itulah bahasanya. Jadi ibarat itu ngaluskan pukul tuh perlu enggak seperti itu. Adapun tujuan kita belajar bersilat nih, siapa tahu ada pak muda kan. Tujuan kita belajar bersilat nih yang pertama sekali mengangkat budaya Melayu, itu yang paling pertama. Yang mana kita ketahui bahwa silat Melayu nih atau silat pukul 7 nih silat kita. Jangan sampai anak cucu kita ke depan dah tak tahu ya pukul kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tak sekarang, bila lagi kita angkat budaya kita? Selalu saya katakan jangan sampai macam kampung saya yang saya diambil sekarang, Sungai Bawang. Dulu rata-rata orang kita, sekarang pun orang kita dah tak ada sudah. Rata-rata di luar orang kita. Jangan sampai silat ni pun demikian. Dulu orang kita semua yang punya, dulu datuk moyang kita yang semua yang punya. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, akhirnya orang kita tak punya. Orang kita tak kuasa nak belajar. Ini. Jadi sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Karena silat kita di Kalimantan Barat ni khususnya pukul 7 mempunyai ciri khas daripada silat-silat luar atau silat lainnya. Jadi sangat disayangkan kalau kita sebagai pewaris daripada silat ini adalah orang-orang Melayu adalah pewaris daripada silat ini, tidak mewarisi pusaka datuk moyangnya dia. Karena silat ini pun bukan pusaka berupa tak benda. Kalau pusaka berupa benda bisa berupa keris, bisa berupa judi, bisa berupa tanah, pusaka namanya. Tapi ini pusaka yang berupa tak benda. Jadi kami di sini sangat berharap dukungan serta support daripada saudara-saudara, dari semua pak muda, tunjuk ajar pak muda. Artinya kami sangat membutuhkan, karena benda begini tak bisa kerja seorang, haruslah sama-sama. Karena pada dasarnya semua orang pintar di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang pintar di bagian administrasi, ada mungkin di bidang teritorial dengan orang-orang tertentu. Jadi semua itu punya andil di bidangnya. Itu. Mungkin untuk kata sambutan atau kata awal cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti habis itu nanti ada nggak kesempatan kata. Untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Angah gitu atau Ustadz gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa itu? Itu betul lah. Ada yang ada kubur. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi yang khusus belajar ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumpah perguruan. Demi Allah saya bersumpah akan senantiasa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dua, akan senantiasa menghargai orang tua, guru, serta saudara satu asap kemenyan. Tiga, menggunakan silat hanya untuk membela marwah diri sendiri, agama, keluarga, harta, dan tanah air. Empat, tidak mengajarkan silat kepada siapapun tanpa seizin guru. Lima, pantang untuk berkelahi sesama saudara satu asap kemenyan. Enam, tidak saling menjatuhkan sesama silat Melayu atau perguruan silat Melayu lainnya. Tujuh, menjaga rahasia perguruan dengan sekeras-kerasnya. Ibarat Fatihah.
Maaf ya. Keram. Bawa berdiri jalan nanti. Tuh. Mantap itu. Ya guys, selesailah acara matikan pukulan silat 7 dan pukul 7 Melayu balong. Kami nih udah kenyang ke? Udah dong. Udah, mantap. Alhamdulillah. Tapi kenyangnya tak sampai ke perut. Aduh. Aresan. Nantilah kita tunggu asam pedas. Aresan. Asam apa? Iuran. Bayarlah kau itu. Tadi kata 1.000 balik dulu. Kasih kacau ibu cara menghitung ini. Tadi kata 1.000. Mana tujuh aku? Kau ya? Bang Ocon. Mengisi Bang Ocon. Dari Sungai Rengas. Ada Bang Mukhtar pun terpandang sini. Mantap. Siapa tahu ada pak muda kan
tujuan kita Bayar Silat ini yang pertama sekali mengangkat budaya Melayu. Itu yang paling pertama. Yang mana kita ketahui bahawa silat Melayu ni atau silat pukul 7 ni silat kita. Jangan sampai anak cucu kita ke depan dah tak tahu ya pukul kita. Kegiatan di luar ke, entah kayak kegiatan maulid kita nih kan, entah ada saudara kita yang tak ada dana mau pergi, bisa kita bantu dulukan, ataupun kita buat kegiatan-kegiatan nanti apa kata orang tuh ke makam itu untuk beli cat atau beli apa kan bisa semua lah yang namanya dana kas. Yang penting kita mulai dari kecil dulu lah ya. Harga baju tuh 250.000 ya. Sebenarnya harga baju tuh udah bersihnya tuh 235.000. Jadi kita tuh punya inisiatif. Ini kan beliau kan guru kita kan. Jadi jangan sampai beliau nih jangan sampai beliau nih mengeluarkan duit gara-gara kita gitu Pak. Jadi kita semua tuh inisiatif 15.000 tuh kita kumpulkanlah untuk biaya seragam guru kita. Sisanya nanti dari 15.000 kan banyak nih kan, pasti ada lebih sisa. Lebihnya kita masukkan ke kasnya lagi. Jadi nanti kita bakalan kelola. Untuk saat ini kan uang kas kan belum ada, jadi belum ada saya share ke grup. Nanti kalau memang udah ada, setiap bulannya saya share di grup. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi tahu pengeluarannya ini. Jadi semuanya tahu di grup lah tuh. Kita tahu, dan ataupun dari kegiatan bulan yang kayak saat ini kan kita bisa mengadakan uang kasnya segini dipakai kegiatan ini gitu. Dan ada yang 200. Kalau yang ini harganya 18.000 gitu. Karena ini kan baru kita dapat, baru di ACC kata orang tuh ini sangga gitu. Sangga kita nih kan isinya ya hijau sama dam-dam gitu. Inilah Apa itu kan siksi apa mungkin itu situ. Kalau misalnya mungkin ada kata adik kami ini yang ketemu apa demonstratif sama ya. Sama ini. Ini rumahnya. Kita nih anaknya gitu. Jadi isi rumah ini ada buku 7 dan dam-dam gitu. Jadi kalau seandainya ada orang luar mau pakai dan sanggar kita tawarkanlah mau pakai buku 7 atau pakai dam-dam. Nah itu. Kita pun di sini tidak ada ya. Ada yang megang dua, ada yang nggak pakai. Ada yang buku 7, bahkan ada yang buku 7 foto, ada yang dam-dam foto. Tidak dam-dam dari jadi cuma itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan untuk masalah kepengurusan. Adapun rapat pertama hari itu tuh untuk masih kerangka. Nama kerangka ini dia belum jadi. Jadi mengingat dan menimbangkan masa sedikit saat itu, kita membentuk kerangka. Adapun kerangka yang kita bentuk adalah pertama, nanti mungkin kalau tempat terlepas silakan dikoreksi karena ini kan benda belum jadi. Yang pertama ketua, mungkin saya sendiri. Di bawah itu ada namanya kita bentuk khalifah. Khalifah ini kita pemimpin, yang maknanya dia kita bentuk ke tiap daerah. Contoh di Mempawah ada satu khalifah. Rencana kita di kota pun satu khalifah. Terus di daerah daerah sana pun satu, daerah KKN satu. Itu rencananya satu waktu mempunyai satu daerah itu mempunyai satu pemimpin atau daerah atau khalifah itu tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita membentuk
pertama ada 5 bagian. Pertama bidang pengamanan. Bidang pengamanan ini pun belum enggak kita dealkan orang-orangnya. Kata itu tadi saya katakan masih untuk kerangka. Tujuan dari bidang pengamanan ini pertama tak minta, dan ini bukan harapan kita bersama, ketika ada yang berseteru, ketika ada yang selesai pendapat, tugas tim pengamanan lah atau bagian pengamanan lah yang mengakorkan. Umpama tadi itu ada bawa nih usaha kita begitu begini. Nah ini mungkin dipegang oleh orang-orang dewasa, bukan orang tua, orang dewasa. Nah, kata dia tak tadi yang tua ni dewasa ya. Dewasa tu. Nah itu pertama bagian pengamanan itu tak minta. Jadi kalau ada yang hal-hal yang maklum lah kita tidak beradik kadang itu apakah lagi nih ngerti, banyak orang mungkin beda pemikiran, beda pemahaman, tak ada yang diminta bagian pengamanan lah yang mengamankan, yang atau yang menindaklanjuti ketika ada hal tersebut terjadi. Terus kedua bagian operasional. Bagian operasional ini dialah yang menggerakkan, dialah yang mempunyai wacana-wacana ke depan untuk kegiatan kita. Contoh, kita minggu depan ziarah ke makam umpama Guru Ibrahim umpamanya, atau kita ngecat makam Guru Ibrahim. Itu bagian operasional lah yang membidangi hal tersebut. Dan masalah kegiatan kita lah intinya yang menyangkut masalah kegiatan. Itu yang kedua. Yang ketiga bagian personalia dan administrasi. Saya rasa ini pun sangat perlu, mengingat dan menimbang untuk zaman sekarang ini administrasi sangat diperlukan. Baik itu surat menyurat, baik itu apa segala macam, ini menurut saya sangat diperlukan. Dan bagian yang ketiga ini personalia dan administrasi. Yang menyangkut administrasi dan personalia, berapa jumlahnya kita, umpamanya masalah administrasi surat menyurat, dialah yang memindangi hal ini. Itu yang bagian 3. Yang keempat logistik. Logistik ini atau masalah ya makan-makan lah. Kalau ada acara-acara, artinya itu dia mengkoordinasikan macam mana apa hal-hal yang diperlukan, apa hal-hal yang dibutuhkan, dialah yang bergerak di bidang ini, logistik atau masalah logistik konsumsi, logistik lah konsumsi. Yang tak itu yang keempat, yang terakhir bagian agama. Bagian agama ini pun dia punya wacana tersendiri. Ya umpamanya minggu ini kita netek umpamanya, yang lainnya ya harus loyal, harus ngikut dan harus mengikuti kegiatan itu. Ya umpamanya kata dia kita bersanji ya minggu bulan ini, yang lainnya harus loyal. Artinya dia yang mempunyai kegiatan, dia yang mengatur, dan dia yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab ke arah itu. Jadi untuk kegiatannya mungkin tak menonton, artinya itu bisa yang netek bisa yang bersanji, bisa yang yasinan, bisa yang tahlilan, bisa yang belajar ngaji. Artinya itu atau umpamanya ada fardu kifayah nanti umpamanya disampaikan, bisa. Artinya itu masalah agama lah. Nah itu mungkin secara garis besarnya 5 bidang itu saya rasa dengan pemikiran saya cukuplah untuk kita mewadahinya. Itu mungkin sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Mungkin Pak Ustadz. Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, jadi untuk yang berikutnya kita semua nih angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 sampai angkatan 8 nih tak ada istilah senior junior. Oh saya angkatan 1 saya senior, oh saya angkatan 2 saya senior, tak ada seperti itu. Yang ada tua dan muda. Yang tua tetap kita hargai walaupun macam mana. Yang muda tetaplah harus hormat dan harus menghargai orang yang lebih tua atau dewasa. Nah itu dalam sifat kita seperti itu, tak ada istilah senior junior, yang ada tua dan muda. Ya, yang tua mengayomi yang muda harus mau
diayomi seperti itu. Terus yang berikutnya itu yang pertama, yang kedua kita mempunyai gelar kehormatan setiap orang. Ngapa demikian? Ketika kita punya anak, janganlah ke depannya itu ada bergelar om, karena kita punya gelar seorang-seorang, entah itu Pak Long, Pak Ngah, Pak Ude, Pak Ute, Pak Cik. Jadi ini kita gunakan karena kita semuanya keluarga besar Silat Melayu pukul 7. Untuk diketahui bersama, pada dasarnya gelar kita di Kalimantan Barat ini pada dasarnya cuma ada 4 pada dasarnya. Pertama Long, kedua Ngah, ketiga Ude, keempat Usu. Pada dasarnya ada 4. Tapi lain daripada itu menurut ciri-ciri. Tinggi dia panjang, hitam dia Pak hitam, pendek dia Pak pendek, oh kecil dia Pak cik, oh gemuk dia Pak Andak atau Pak Mok. Seperti itu. Ya Pak Mo. Jadi tinggal kita yang Pak Motab. apa namanya inilah dari entah itu Pak Ngah atau Pak Ute ataupun yang lainnya. Tujuannya apa? Pertama supaya gelar ini tidak hilang, itu pertama. Terus kedua, anak cucu kita ataupun pamannya, saya punya anak ada gelar yang tidak bergelar, apa nak manggil dia ni, apa nak manggil dia ni, jadi payah. Nah itu. Terus yang berikutnya dalam kita harus pasangkan persepsi dulu. Ini pertama. Yang disebut Melayu di Kalimantan Barat ini adalah pertama orang-orang keturunan Bugis, orang-orang keturunan Banjar, dan orang-orang keturunan Arab. Itulah disebut Melayu di Kalimantan Barat. Jadi kita harus pasangkan persepsi dulu. Nah, jadi yang disebut Melayu di Kalimantan Barat ini adalah suatu bangsa yang dalamnya adalah keturunan Bugis, keturunan Banjar, dan keturunan Arab. Itulah disebut dengan Melayu yang beragama Islam, yang diikat oleh adat resam budaya Melayu dan menggunakan bahasa Melayu. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi itulah yang disebut Melayu. Bugis udah pasti Melayu, Melayu belum tentu Bugis, karena Melayu keturunan Banjar, kan gitu. Nah, Melayu Bugis sudah pasti Melayu, Melayu belum tentu Bugis, kan seperti itu. Terus dalam masyarakat kita di Kalimantan Barat ada istilah namanya tuan-tuan. Tuan-tuan ini adalah bangsawannya orang Melayu. Artinya secara prah dia lebih tinggi, dia keturunan raja-raja. Oleh karena itu kita pun mendudukkan diri dia sebagai semestinya. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan kita gelar, boleh kita gelar Umi, bisa kita gelar Abah, bisa gelar kita Ami, bisa kita gelar Wan, atau bisa kita gelar Beb ya Habib. Jadi mana pun boleh kita dudukkan beliau memang sebagai semestinya. Artinya sesuai dengan adat pesan budaya kita. Itu. Terus harapan saya yang paling tinggi satu, walaupun kita maju, walaupun kita begini ya, tapi harapan satu kita ako. Itu yang harapan saya. Saya tak pengen ada benih-benih apa gitu gini. Apa itu ini akhir pecah, akhir ada kubu-kubu tertentu. Itu yang saya tak pengenkan. Walaupun kita umpamanya ada berbagai organisasi di sini, ada POP, ada apa namanya KMB, ada apa Perisai Rukun Melayu, RPM jaga. Nah, kita di bawah naungan sama. Jadi di bawah naungan Silat Melayu pukul 7. Kanan ini, maaf ya, kanan ini terserah nak masang logo POM, sila. Nak masang logo KMB, sama. Nah, masang logo kanan, enggak, maksudnya kanan sini. Maksud saya kanan kita sini nih, terserah nak masang logo apa pun boleh. Yang penting kiri tetap tujuannya, oh ini dari KMB, oh ini umpama dari POM, oh ini umpama dari organisasi mana lah, artinya disatukan oleh sangkar kita seperti itu. Dan kita pun harus profesional. Arti profesional di sini jangan melibatkan siapa tahu ada dendam-dendam, maklum lah enggak ke. Jadi sama-samalah kita di sini untuk bersama-sama. Karena kalau kita tak bersama-sama ketawa orang luar, biar macam mana pun kita tuan rumah di Kalimantan Barat. Kalau kita pecah, kalau kita umpama tak satu suara,
terus nanti dia apa kita kata kita tak punya apa-apa secara ekonomi, mohon maaf itu udah kalah sama Cina. Secara ekonomi sebagian itu udah kalah sama Madura, tapi masalah harga diri itu tak usah dulu lah gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Yang berikutnya saya nak kawal untuk kedepannya kita berbuat yang namanya sanggar. Di Kalimantan Barat ini belum ada namanya sanggar silat Melayu atau sanggar silat itu belum ada. Mungkin sementara ini mungkin semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Amin. Harapan kita akan membentuk sebuah sanggar silat. Amin. Sanggar silat ini ngapa kita bentuk? Pertama kita mendapat hukum yang legal, itu pertama. Jadi silat ini isinya itulah dia, tak ada berubah isinya dia, tapi casingnya ini kita sesuaikan dengan zaman. Kalau kita nak begini, maka kita akan ketinggalan. Artinya isinya itulah dia, kita tetap belajar secara sembunyi, tapi secara syiar budaya kita terbuka ya, tak masalah. Secara syiar budaya ya, tapi secara isi atau secara pelajaran tetaplah. Secara administrasi kita sesuaikan dengan zaman. Itulah makanya kita bentuk sanggar. Kenapa kita bentuk sanggar? Itu tadi itu, karena di Kalimantan Barat belum ada namanya sanggar silat. Maaf ngomong saya, pemerintah daerah masih tutup mata masalah silat lokal atau silat kampung. Silat kampung di Kalimantan Barat ini sebenarnya cukup banyak. Selain pukul 7 ada namanya 12, ada namanya stop jati, ada namanya susun sirih, ada namanya sengkol, ada namanya pantopan, ada namanya dam-dam. Dan ini sampai detik ini belum ada dinaungi oleh pemerintah daerah. Sekelas MABM sekalipun, Majelis Adat Budaya Melayu, belum ada yang menaungi masalah silat lokal. Ini prihatin kita semua, karena ini ngapa demikian? Karena ini salah satu kebudayaan daerah. Kalau kita pergi ke Jawa, kita dapat nama silat Cimande, artinya silat asli sana. Kalau kita pergi ke Sulawesi, ada nama silat silat pemancar. Kalau kita ke Sulawesi, ada ke Sumatera, ada nama silat harimau. Jadi setiap daerah itu mempunyai silat tradisi masing-masing. Harapan kita pun nak pukul datuk moyang yang artinya tu diwarisi oleh datuk moyang kita dapat mewarisinya enggak, tak ada hilang benda ini seperti itu. Jadi itulah makanya kita membentuk sanggar. Harapan kita sanggar ini bisa bekerja dengan maksimal. Tentunya sanggar ini tak bisa bukan punya perorangan, tapi punya kita sama-sama besarkannya itu. Jadi kami sangat waktu itu mengharap sekali kerjasamanya seperti itu. Ini punya kita sama-sama dan wajib kita sama-sama untuk membesarkannya. Jadi mungkin itu ya yang secara garis besarnya. Yang paling terakhir sampai detik ini, sampai detik saya ngomong nih, belum ada namanya pukul 7 nih jadi palang pintu. Saya 2019 saya menginjakkan kaki balik ke kampung, ceritanya balik ke kampung kita Pontianak ini setelah saya merantau 14 tahun di Sulawesi. 2019 saya balik kampung, saya nanya sama orang-orang yang organisasi Melayu tanpa saya sebutkan nama organisasinya, ngapa tak ada belajar silat kita, ngapa malah belajar silat Jawa? Satu alasannya ngapa, karena silat kita tak bisa dibuat palang pintu. Siapa yang tak bisa kalau paling ngerenahkannya? Tepung, gula, garam, minyak, ada pepisah, tinggal kita nyadun dan kita apakan benda ini. Yang penting pandai masak, itu intinya. Sama dengan silat ya, yang penting pandai nyadun. Ini wacana kita, ngapa hal yang terperlu bukanlah inti kita masuk, tidak pula. Artinya itu ada namanya pecahan silat. Pecahan silat lah yang kita masuk ke depannya. Nah nanti mungkin yang ya 30 tahun ke bawah lah, atau 35 ke bawah lah, 35 ke bawah nanti yang waktu sempat mungkin kalau ada saya tak berbuat datang ke rumah kita
lama 4-5 orang kita bentuk tim palang pintu. Adapun tim palang pintu nanti kita kerjasama dengan penetek tang. Harapannya begitu. Jadi maaf ngomong saya bukan kita bicara finansial, kita nak syiar budaya. Kok pun ada umpamanya rezeki dikasih oleh orang pengantin, itu sila diambil dia semua. Sekarang ni standarisasi palang pintu tu 500.000 untuk dalam Pontianak. Kalau sama pemantun tu satu paket sama pemantun 2, pemain 3, 5 orang 500.000. Tambah penetek tal, kalau kita pandai netek tal itu kok tak salah saja 500.000 ya kemudian kurang lebih begitu sekarang nih kalau orang kawin. Nah, ini tujuan tak ngambil sila untuk dia sendiri, untuk apa itu penyemangat loh maksudnya tuh. Nah, 500.000 nak ke, jadi kan kalau 5 kan satu orang sila lah seperti itu. Tak ada kita ngambil seperti itu. Tujuannya satu, syiar budaya. Nah jadi nanti mungkin Pak Muda kalau ada waktu nanti kita belajar netetal nanti dari seperti itu. Jadi netetal kita padu padankan dengan palang pintu, kita padu padankan dengan pantun. Nah seperti itu. Karena memang artinya ini cuman ya tantangan buat saya. Kata gak orang taraan tak bisa. Siapa yang tak bisa kalau kita pandang enakannya itu pun. Nah ini akan saya buat karena bentuk jawab tantangan zaman. Katanya silat kita tak bisa buat palang pintu, buktinya bisa kalau kita mau. Nah itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri semuanya. Jadi ya tes. Untuk sementara ini tadi itu kan kita waktu itu kita rapat waktu yang Umi ke rumah tuh. Nah itu kan yang waktu Umi ke rumah tuh hari itu tuh rencana kita di rumah Bang Manto, tapi belum pasti artinya tuh sekretariatnya tuh rencananya di rumah Bang Manto. Kalau ke rumah saya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi saya di KKR bukan kota. Nah itu masalahnya. Makalah kuapas kalau di rumah saya. Makanya Bang Hermanto menawarkan ke rumah saya ya kalau begitu dia bilang. Nah, tapi itu belum deal, belum fix. Nanti mungkin kita koordinasikan lagi lebih sambil berjalan. Nah, di mana sebenarnya boleh sebenarnya. Itu hanya